Ngobrol NBA episode 165. Setelah 2 hari yang lalu, kita semua dikagetkan oleh trade antara Luka Doncic dan juga Anthony Davis. Gila, meleng dikit, Luka udah ke Lakers gitu. Waktu itu hanya hayalan, hanya mimpi, hanya meme, tapi sekarang menjadi kenyataan. Dan apa yang terjadi di 24 jam berikutnya, NBA semakin sibuk. Bursa pertukaran pemain semakin sibuk dan semakin banyak tim yang berusaha untuk mengupgrade roster mereka. Menyusul datangnya Luka Doncic ke Lakers. Apa saja yang terjadi sepanjang 24 jam terakhir? Coba kita cek ya. Gila ya, ini dari Instagramnya Authentics. Banyak sekali main yang akan kita bahas di episode kali ini. Ada Jimmy Butler, Andrew Wiggins, ada Selipan, ada Brandon Ingram, ada Dalton Knecht, Mark Williams, ada Chris Middleton, Kyle Kuzma, dan berbagai hal lain yang akan kita juga bahas di episode 165 ini. Jadi tanpa perlu berpanjang-panjang, kita akan mulai episode yang penuh dengan bahasan trade kali ini. Let's go. Oke, ngobrolin NBA episode 165. Welcome back. Hari ini kita bikin episode karena banyak sekali trade yang terjadi sepanjang 24 jam terakhir, pagi, siang, sore, malam. Di sana malam, di sini pagi. Banyak banget. Dan ini semua menjadi efek bola salju dari apa yang terjadi di 2 hari yang lalu, di mana Luka Doncic di trade ke Lakers dan Anthony Davis di trade ke Dallas Mavericks. Jadi karena pembahasannya banyak nih topiknya, gue sudah menyiapkan sebotol wine bersama saya. Jadi sebelum kita mulai, kita cheers dulu, kita minum dulu. Banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelum itu gue mau mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe di channel Ega Darmawan TV, monggo di subscribe. Kita tinggal kurang 50 sekian subscribers lagi untuk menuju ke 10.000 subscribers. Besok gue juga akan membagikan satu wallpaper gratis. Udah banyak yang request wallpapernya Luka Doncic memakai jersey Lakers 77. Jadi besok kita akan siapin, kita akan bagikan untuk para subscribers. Dan tentunya kita juga akan mulai merutinkan lagi membagi-bagi satu buah kaos persembahan dari Triple Overtime Thriller untuk satu subscribers yang beruntung setiap 2 minggunya. Buat teman-teman yang belum punya kaos-kaosnya Triple Overtime Thriller, kita akan menuju penjualan ke 50.000. Dikit lagi kaos-kaos kita sudah terjual 50.000 pieces, guys. Kurang berapa ratus ya? Kurang 300 berapa gitu. 50.000 pieces. Gila, gue akan terus mengeluarkan banyak sekali artikel di tahun 2025 ini. Sudah ada 7 project yang sudah jadi di sana, tinggal menunggu waktu untuk kita rilis. Buat teman-teman yang mungkin baru tahu apa itu Triple Overtime Thriller, itu adalah brand clothing line gue, dan banyak sekali kita mengeluarkan artikel-artikel dari sejak 3-4 tahun yang lalu. Ini masuk tahun kelima. Jadi buat teman-teman yang belum punya linknya, apa-apa aja katalognya, semua artikel-artikel pilihan-pilihan yang tersedia semua ada di deskripsi video ini. Linknya akan gue taruh di baris pertama deskripsi video ini ya. Jadi silakan teman-teman cek aja. Semuanya belum tentu ada size-nya, tapi silakan dicek aja. Semua ada di situ, linknya di baris pertama deskripsi video ini. Gas. Oke. Di episode kali ini kita akan membahas banyak sekali trade. Jadi tanpa perlu berlama-lama, kita akan melihat apa saja konten yang sudah gua post hari ini. Dimulai dari kedatangan Luka Doncic di pertandingan kemarin antara Derby LA, Los Angeles Lakers melawan Los Angeles Clippers, yang dimenangkan dengan cukup jauh oleh Los Angeles Lakers. Jadi sepertinya Luka berpikir, gue gak salah nih pindah ke sini, asik nih mainnya nih. Sebelum gue menuju ke pembahasan berikutnya gue cuma mau ngasih tahu satu hal. Sebenarnya bukan ngasih tahu, tapi ini banyak sekali ditanyakan di Instagram ya. Seperti yang nanti akan kita bahas soal Dalton Knecht, lalu soal Max Christie yang kemarin ada di dalam paket trade dengan Luka Doncic dan Anthony Davis. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di komen Instagram gue yang menanyakan bahwa kenapa ya Max Christie itu bisa di trade padahal dia lagi bagus. Sayang banget hari ini Dalton Knecht di trade.
kenapa ya Dalton Knecht di trade padahal dia lagi bagus? Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya wajar. Orang mainnya lagi bagus kok. Kayak misalnya deh Gabe Vincent, dalam beberapa game terakhir poinnya selalu hampir double digit terus gitu loh. Lagi bagus. Apakah Gabe Vincent nanti malam misalnya nih, ini kan kita masih ada sisa berapa jam lagi sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi berarti masih ada sekitar 8 jam. Sekarang jam setengah 8 malam. Masih ada sekitar 7 jam, 8 jam sebelum trade deadline akhirnya ditutup. Jadi masih mungkin ada nama-nama yang nanti akan di trade last minute. Kita nggak tahu. Besok pagi mungkin kita baru dapat berita tung. Wah. Tapi nama-nama besarnya menurut gue sudah gerak semua. Balik ke pembahasan yang tadi, kenapa pemain-pemain kayak Max Christie atau Dalton Knecht itu dilepas, dijadikan aset untuk di trade dengan tim lain. Oke. Kadang kalau kita melihat pemain yang kita suka ya, pemain yang masih muda misalnya, let's say Max Christie atau Dalton Knecht. Misalnya dalam satu game dia bisa cetak 40 poin, 39 poin. Misalnya dia masukin 9 kali 3 point. Masuk gitu Dalton Knecht misalnya, dia 9 kali 3 point. Wah, semua hype-nya langsung gila nih Dalton Knecht, pemain masa depannya Lakers. Dia adalah shooter yang selama ini dicari-cari oleh Lakers. Akhirnya nggak perlu cari shooter yang mahal-mahal. Akhirnya ada di Dalton Knecht. Sepertinya fans Lakers sudah menaruh harapan besar bahwa Dalton Knecht adalah shooter yang selama ini dicari-cari oleh Lakers, yang bisa terus ada di Lakers untuk jangka panjang, develop di Lakers, tumbuh di Lakers. Begitu juga dengan Max Christie yang musim ini semakin menunjukkan bahwa dia bisa menjadi two-way player yang bagus. Offense-nya makin berkembang, defense-nya semakin berkembang. Kenapa toh dilepas? Kalau kita melihat ada pemain yang bagus, itu bukan berarti dia selamanya akan bertahan di tim itu. Tapi general manager dan juga front office itu akan bilang bahwa oke, misalnya Dalton Knecht lagi jago, udah lu mainin dia terus. Misalnya Max Christie lagi bagus, lu mainin dia terus. Supaya statistiknya stabil, konsisten, bagus. Supaya untuk apa? Untuk nangkep ikan yang lebih besar. Dalam kasus yang kemarin, tujuannya Max Christie untuk di showcase terus, dimainin terus, dapat menit sehingga statistiknya bagus, itu untuk menaikkan value-nya Max Christie. Supaya bisa nangkep yang lebih gede, bisa nangkep Luka Doncic gitu. Begitu juga dengan Dalton Knecht. Kita langsung aja mungkin ke Dalton Knecht. Kita skip Jimmy Butler dan lain-lain, kita menuju ke Dalton Knecht karena kebetulan kita lagi bahas Lakers. Jadi kita buka berita yang ini. Dalton Knecht di trade ke Charlotte Hornets, ditukar dengan Mark Williams, salah satu center muda yang gue suka. Hampir di semua tim fantasy gue ada Mark Williams. Sayangnya dia sering cedera. Dalam 2 musim mungkin dia miss banyak game. Dan dia baru aja comeback dari injury yang cukup lama. Tapi potensinya besar sekali dan Lakers memang membutuhkan big man. Dalton Knecht bagus, potensinya gede banget. Tapi potensi itu tidak cukup untuk Lakers. Lakers melihat oke, kita butuh center, kita butuh big man untuk menutupi hole yang ditinggalkan oleh Anthony Davis. Dicari. Akhirnya ketemu trade partner yaitu Charlotte Hornets, dan tentunya Charlotte Hornets juga nggak bodoh. Mark Williams itu adalah satu-satunya, bisa dibilang tinggal satu-satunya center yang kompeten di Charlotte Hornets. Karena kemarin Nick Richards, pemain center mereka itu udah di Phoenix Suns sekarang. Tinggal sisa si Musa Diabate. Tapi starting centernya adalah Mark Williams. Jadi harganya Mark Williams itu sebenarnya dari sisinya Charlotte ya, itu mahal karena mereka itu satu-satunya center mereka sebenarnya. Pegangan mereka masih muda, punya potensinya tinggi banget. Nanti kita bahas sedikit tentang Mark Williams ya. Makanya Charlotte Hornets juga nggak bodoh dan nggak minta seikhlasnya. Dimintalah Dalton Knecht. Kebetulan Dalton Knecht kita sering lihat highlights-nya. Ada game-game di mana dia bisa berkontribusi untuk cetak poin banyak. Ada game-game yang dia mungkin shootingnya lagi off, tapi kelihatan paling tidak potensinya. Charlotte sebagai trade partner dia juga harus lihat ini dimainin kan nih orang nih. Oh ternyata kalau dia main dia bisa cetak 39 poin misalnya. Jadi ada gunanya Dalton Knecht dapat menit itu untuk men-showcase
talent dia. Jadi satu saat ketika Lakers butuh tangkepan ikan yang lebih gede, dia punya pemain-pemain yang bisa ditawarkan ke tim lain. Nah, itulah salah satu tujuannya. Dalton Knecht dapat menit, Max Christie dapat menit. Dia tujuannya buat tangkap ikan yang lebih gede, buat melancarkan rencana yang lebih besar gitu. Itu yang dilakukan sama Rob Pelinka musim ini luar biasa. Luar biasa kerjanya Rob Pelinka. Luar biasa. Gue acungi jempol sih buat Rob Pelinka ya. Sangat disayangkan memang Dalton Knecht, tapi again ini Dalton Knecht ini masih potensi. Umurnya nggak beda jauh sama Mark Williams. Malah Dalton Knecht itu baru main sekarang. Mark Williams tuh udah tahun ke-2 atau 3 gitu. Tapi umurnya masih lebih muda Mark Williams. Bayangin, karena Dalton Knecht kan 23 tahun, dia masuk ke NBA-nya kan sudah bukan dari tahun pertama college ya. Jadi secara umur, walaupun Mark Williams sudah lebih dulu di NBA, tapi dia umurnya masih lebih muda, beda 7 tahun. Tapi pengalamannya sudah lebih ada daripada Dalton Knecht. Walaupun ada resiko dan history dia cederanya cukup panjang, tapi ketika dia main, average-nya sih gila. Dia double-double machine every single night itu bisa. Dia 16 points per game, 9 rebounds per game, main di Charlotte Hornets loh ya. Kebayang nanti kalau dia main sama Luka Doncic. Kita bahas sedikit tentang Mark Williams. Again, gue tipikal orang yang dari ngobrol NBA episode pertama sampai episode 165 tidak pernah menyiapkan skrip sama sekali, tidak pernah punya contekan, tidak pernah melihat angka-angka. Semua yang gue utarakan dari episode 1 sampai 165 hari ini itu semua yang tersimpan di memori kepala gue. Tapi karena gue short term memory, jadi mohon maaf kalau ada angka-angka yang mungkin sedikit melenceng. Teman-teman bisa betulkan nanti di kolom komen. Gue benar-benar tidak punya waktu sama sekali untuk menyiapkan skrip, data-data dan lain-lain. Jadi gue ini semua dari episode 1 sampai sekarang gue spontan sespontan-spontannya apa yang ada di kepala gue aja. Mark Williams itu 7 foot center, very very athletic, punya wingspan yang panjang banget, dan dia menjadi ancaman lob threat. Dia menjadi partner pick and roll yang bagus banget buat Luka Doncic. Luka Doncic gue rasa bakal enak banget nanti main pick and roll sama Mark Williams. Defensive reboundnya bagus, offensive reboundnya bagus, rim protectionnya bagus, dan masih akan terus diasah untuk menjadi lebih bagus. All around gamenya masih terus berkembang, walaupun dia tidak menembak 3 angka, tapi dia punya agility, dia punya speed, dia punya athleticism yang bagus untuk kualitas seorang starting center ya. Apalagi nanti dia dikelilingi sama pemain-pemain yang bisa dibilang basketball genius, kayak LeBron James, kayak Luka Doncic. Gua rasa impact-nya gak akan perlu waktu lama untuk bisa kelihatan di Los Angeles Lakers. Jadi ini pick up yang sangat bagus buat Los Angeles Lakers. Mereka mencari pemain center muda buat jangka panjang. Opsi terbaiknya saat ini adalah Mark Williams. Mau cari opsi yang lebih pengalaman, lebih berumur ya, ada Time Lord, ada Robert Williams, tapi kita nggak tahu, masih ada sisa waktu beberapa jam lagi sebelum trade deadline berakhir. Tapi kalau untuk melanjutkan apa yang sudah Lakers dapatkan dari trade musim ini kalau kita lihat, ini ngomongin 10 man rotation aja ya. 10 man rotationnya ini belum ngitung ada Christian Wood dan lain-lain. Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, DFS, sama Mark Williams. Starting five cakep banget. Off the bench gue nggak tahu nanti dia pasang DFS atau Rui Hachimura. Gue rasa itu situational aja, tergantung matchup dan lain-lain. Off the bench, anggaplah Rui main off the bench. Ada Gabe, ada Shake Milton, ada Rui Hachimura, ada Vando, ada Jackson Hayes. Wadaw, front courtnya cakep, wing-wingnya udah oke. Backcourtnya aman. Ini belum termasuk dengan Christian Wood,
gue nggak tahu mesti mention Bronny James atau enggak. Anggaplah gue usah sebut ya udah. Tapi ntar gue kalau nggak usah sebut nanti biasa gue tidurnya mimpi buruk gue. Jadi gue sebut oke, ada Bronny James nemenin duduk di bench tuh, masih ada Bronny James. Wah gila, gue untung banget gue nggak jadi beli jersinya Dalton Knecht kemarin. Gue hampir beli dan gue nyesel banget beli jersinya Bronny James. Gue sempat bilang bahwa tahu gitu Dalton Knecht tuh kayak waktu itu sempat 30 berapa poin gitu. Itu yang 3 poinnya banyak banget, 9 kali kalau nggak salah. Gue langsung gila, tahu gitu gue beli jersinya Dalton Knecht. Pindah. Kalau Bronny James saya aman. Bapaknya di situ kayaknya Bronny Jamesnya nggak bakal kemana-mana sih. Tapi memang ya, kita kalau ngebahas tentang Lakers pasti semua bertanya-tanya, gila ya anak kayak LeBron nggak bakal tersentuh ya. Iyalah, lo gimana nyentuhnya coy? Gimana nyentuhnya coba? Cheers lagi. Ya kalau ditanya apakah gue sebagai fans netral melihat lineup ini ya, melihat lineup Lakers ini sudah mumpuni dan sudah cukup untuk bersaing di wilayah barat, paling tidak mengamankan ranking mereka atau pelan-pelan bisa lebih naik lagi, bisa banget. Kuncinya sebenarnya cuma sehat. Gue bilang di caption ya, teman-teman bisa baca caption gue bilang gini, I'm not gonna lie, this is a solid roster. I hope everyone is healthy though. Gue berharap semuanya sehat karena sehat dan availability akan jadi kunci buat Lakers. Terus gue bilang gue mau survei ke Laker Nation. Silakan tulis di kolom komen level PD kalian buat tim Lakers ini before and after the trade. 1 sampai 10. Ada 223 komen. Banyak banget komennya, tapi basically semua pada bilang dari 5 ke 8,5, 6,5 ke 9, 6 ke 7,5. Paul Palele P-Double dia bilang it's gonna be Luka. Ini akan menjadi cincin pertamanya Luka dan cincin terakhirnya LeBron. Keren ya. Ini gue mau membahas apa yang si P-Double ngomong nih ya. Paul Palele dia bilang begini, Luka's first and LeBron's last ring incoming, akan datang. Gue mau bahas ya. Sebenarnya banyak sekali kan teori-teori konspirasi yang di YouTube juga. Tadi gue sempetin nonton ada satu channel yang membahas tentang teori konspirasi bahwa trade Luka dan AD ini sebenarnya itu scam. Ini cuma akal-akalan owner, akal-akalan Adam Silver. Ini bukan tentang basketball decision, ini tentang duit, tentang gambling, tentang apa segala macam segala teori konspirasi gue tontonin. Akhirnya kebawa lagi sampai ada satu teori yang bilang bahwa semua ini tujuannya adalah supaya NBA bisa ngasih LeBron cincin terakhirnya dan memberikan cincin pertama buat Luka Doncic. Abis itu kayak estafet gitu. Oke, LeBron dapat cincin terakhir and then dia pensiun, terus dilanjutkan sama Luka Doncic. Gue jadi merinding loh. Sumpah gue merinding sekarang. Gila, LeBron cincin terakhir, pialanya, pegang piala, dapat cincin, pialanya dikasih Doncic nih. Udah ya, I'm done. Lo terusin, Lakers is all yours. Lu terusin. Gila man. Terus tayang di Netflix. Terus duit deh pokoknya udah. Ini kalau emang skenario-nya kayak gitu gila ya. LeBron pensiun dengan tenang, Lakers ada di tangan yang tenang untuk 10 tahun ke depan. Alamak, merinding gue. merinding ya. Apapun itu kalau memang terjadi ya terjadilah. Kita sebagai penikmat ya nikmati aja. Apapun itu konspirasinya, ya bagaimanapun followersnya LeBron James lebih banyak daripada followersnya NBA. Jadi dia berkuasa. Udah, kita ikutin aja guys, pokoknya. Oke, cukup mungkin pembahasan tentang Dalton Knecht dan Mark Williams. Again, kalau gue kasih grade, gue kasih nilai Ponten bahasanya Ponten. Nilai Luka Doncic nilainya buat Lakers. Mark Williams nilainya because karena gue suka sama potensinya Dalton Knecht, tapi apalah persetan dengan potensi buat Lakers. Tapi dengan mempertimbangkan potensinya Dalton Knecht,
mendatangkan Mark Williams gue kasih nilai A-. Sebenarnya pengen A tapi gue memperhitungkan si Dalton Knecht ya. Tapi tetap A-. Jadi kalau ditotalin ya tetap A lah buat Lakers sih. Menurut gue mereka adalah the biggest winner di trade deadline sejauh ini. By far mereka adalah the biggest winner, nilainya A buat Rob Pelinka. Di balik semua konspirasi dan main jalur belakang dan lain-lain, I don't even care. Pokoknya kenyataannya adalah Luka Doncic sudah di Lakers, Mark Williams sudah di Lakers, dan mereka sekarang jadi mengerikan. Udah intinya udah cukup begitu aja nilainya nggak ya? Yang behind the scene di balik layar kita nggak usah pusing. Oke? Cukup tentang Lakers, lalu kita menuju ke trade selipan. Ini selipan nih. Ini tadi beritanya di antara trade-nya Jimmy Butler dan sebelumnya Mark Williams. Ini diselipkan trade ini antara Toronto Raptors dan New Orleans Pelicans, di mana New Orleans Pelicans men-trade Brandon Ingram dan mereka mendapatkan siapa tadi? Bruce Bowen, Kelly Olynyk, ada 1 first round pick and 1 second round pick dari Toronto Raptors. Toronto Raptors nih, Masai Ujiri emang dia suka sama wing sih ya. Dia dulu kayaknya fetishnya di wing ya, Kawhi Leonard dan lain-lain. Sekarang ada RJ Barrett, Scottie Barnes, lalu ada Grady Dick, Emmanuel Quickley, Jakob Poeltl, sekarang ditambah lagi ada Brandon Ingram. Apakah nanti di sisa musim ini waktunya untuk nyetel, musim depan mungkin bisa lebih bagus secara peringkat di wilayah timur dan bisa lebih bersaing di wilayah timur? Gue percaya itu sangat-sangat possible. Brandon Ingram biar bagaimanapun he can score. Jadi karena Brandon Ingram sudah pindah dari Pelicans, berarti dulu ketika Anthony Davis ditukar ke Lakers, Pelicans itu mendapatkan Josh Hart. Sudah nggak ada di Pelicans. Sekarang Josh Hart itu di New York Knicks. Yang kedua, mereka dapat Lonzo Ball. Lonzo Ball sekarang sudah di Chicago Bulls. Yang ketiga, mereka dapat Brandon Ingram. Brandon Ingram sekarang sudah di Toronto Raptors. Jadi pemain-pemain yang Pelicans dapat dulu dari men-trade AD ke Lakers sekarang udah nggak ada semua di Pelicans. Sementara Lakers dapat AD, dapat juara bubble, dapat juara in-season tournament, dan sekarang AD-nya di-flip jadi Luka Doncic. Oh my god. Ada bayang. Keren kayak ujung-ujungnya emang Lakers harus dapat ininya men, dapat rezekinya Lakers emang gila emang. Oke. Selanjutnya ini trade yang sebelum kita ke Jimmy Butler dan Andrew Wiggins, itu pembahasan terakhir nanti kita bahas. Ini belum terjadi. Gabe Vincent ditukar sama Steph Curry, ini belum terjadi. Cuma bercanda. Oke. Ini trade yang sebenarnya gue agak membingungkan, tapi gue paham dari sisi Milwaukee Bucks. I think Chris Middleton itu sudah expiring kontrak, jadi dibanding dia nanti pergi Milwaukee Bucks nggak dapat apa-apa, toh dia juga secara permainan udah mulai declining juga. Dia kemarin history injury-nya juga lumayan lama dan panjang. Gue rasa sudah memang saatnya untuk Milwaukee Bucks berpisah dengan Chris Middleton, dan market untuk Chris Middleton menurut gue nggak banyak yang mau. Tim-tim lain tuh nggak banyak yang mau Chris Middleton. Jadi apapun yang menurut gue Milwaukee bisa dapetin, asal mereka dapat value yang seimbang, menurut gue akan diambil penawaran itu sama Milwaukee Bucks. Dan Kyle Kuzma walaupun bukan pilihan yang membuat kita yang keren nih Kuzma di Bucks sama Giannis sama Dame, mungkin kita awalnya nggak berpikir itu, tapi lebih berpikir yang Kyle Kuzma, ngapain ambil Kyle Kuzma gitu ya. Kita sekarang masih di posisi bingung. It's okay, biarin nanti kita lihat nanti how it turns out in Milwaukee. Siapa tahu tiba-tiba Kyle Kuzma keren kayak musim pas dia di Los Angeles Lakers. Menurut gue selalu berpikiran bahwa Kyle Kuzma itu sebenarnya mainnya fine-fine aja, bukan jago ya, tapi dia berkualitas lah di atas rata-rata. Tapi karena dia mainnya selalu on a losing team di Washington Wizards yang tidak pernah tidak pernah punya gue tiba-tiba blank, kebanyakan minum nih. Tidak pernah diposisikan
untuk menjadi contender, apalagi mendapatkan spot di babak playoff, mungkin itu yang membuat dia menjadi ogah-ogahan dan mainnya, perkembangannya, growth-nya secara skill dan permainan itu kelihatannya di situ-situ aja gitu loh. Ya mungkin kalau dia sekarang ada di situasi yang berbeda, he plays for a winning team di Milwaukee Bucks, mungkin Kyle Kuzma akan berubah menjadi Kyle Kuzma yang lebih baik yang tadinya diharapkan sama Washington Wizards gitu. Jordan Poole juga sekarang di Wizards juga ya kadang bagus, kadang seenaknya, nggak smart dan lain-lain. Ada game-game yang dia smart, ketika lawan Golden State dia selalu jago. Tapi ada banyak game yang dia kadang ya udahlah main-main aja sih, kata tembak aja jeder. Kuzma juga begitu sebenarnya. Jadi nggak bisa terukur gitu loh. Udah bisa segimana progres permainan seorang Kuzma kalau patokannya cuma dari Washington Wizards. Nah sekarang ganti rumah, ganti suasana di Milwaukee. Mudah-mudahan sih akan berimpact positif buat Milwaukee Bucks. Tapi sejauh sampai detik ini gue masih melihat ini trade yang aneh sih. Tapi nggak apa-apa. At least mereka dapat something dari melepas Chris Middleton. Oke, terakhir ya. Yang belum apa? Oh, this. Terakhir ini nih. Si Jimmy Buckets. Tadi ada satu follower gue di IG bilang, iya nih gue masih nggak feeling nih si Mentega nih. Gue bilang Mentega siapa sih Mentega? Gue pikir Jimmy Butler. Mentega tuh maksudnya soft gitu, licin atau apa, licik atau apa gitu, mas dipanggil Mentega. Ternyata dia cuma enggak kok. Mentega tuh maksudnya butter, bukan Jimmy Butler, itu cuma dimirip-miripin. Oke. Jimmy Butler di trade dengan Andrew Wiggins. Detailnya gue lupa lagi ada siapa lagi yang di trade. Gue pasang lagu Shinchan tadi di IG. Jimmy Butler, gue cuma mau bilang gini. Ketika berita ini keluar tadi, gue nggak sampai yang wah atau gimana kayak kemarin kaget kayak Luka Doncic atau gimana, karena Luka Doncic itu benar-benar itu very very unexpected, nggak ada rumornya sama sekali. Kalau Jimmy Butler memang dirumorkan selain ke Phoenix Suns ya ke Golden State Warriors gitu. Cuma kemarin pembicaraannya sempat terhenti antara kedua GMs, tapi akhirnya sekarang muncul lagi pembicaraan itu dan tanpa pakai lama langsung terjadi di trade dengan Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, lalu ada Kyle Anderson di trade juga. Banyak ya si Warriors ngasihnya sih banyak juga buat Jimmy Butler. Gini, gue tadi bilang di Instagram, teman-teman sebenarnya bisa baca postingan ini, gue udah tulis di captionnya. Beberapa pertimbangan gue kasih lihat dari sini ya. Oke. Jimmy Butler ketika gue dengar dia ke Warriors, sebenarnya pertimbangan gue tuh cuma satu. Jimmy Butler bukan udah gak muda sebenarnya. Dia udah 35 tahun. Kita tahu ya kalau kita ngomongin pemain-pemain kuncinya dari Golden State Warriors, let's say Steph 36 37 tahun, Draymond Green 35 tahun. Now Jimmy Butler itu 35 tahun juga. Jadi pemain-pemain yang diharapkan untuk menjadi menjadi fondasi buat Golden State Warriors untuk meraih cincin juara lagi, mungkin untuk yang terakhir kalinya buat Steph mengejar cincin juara. Ini pemain-pemain yang sudah tidak muda gitu ya, udah tidak muda. Jimmy Butler itu juga punya history cedera. Dan yang ditukar adalah Andrew Wiggins yang umurnya masih 29. Well, nggak muda, 6 tahun lebih muda daripada Jimmy Butler. Tapi Andrew Wiggins gue anggap dia sebagai pemain yang durable, very durable. Minim sekali history cederanya Andrew Wiggins, dan dia menurut gue dia adalah glue guy-nya Warriors. Heart and soul, nyawanya Warriors itu adalah Draymond Green. Mesinnya adalah Draymond Green, tapi glue guy-nya di lapangan itu adalah Andrew Wiggins. Biasanya kalau Andrew Wiggins mainnya bagus itu Warriors secara keseluruhan sebenarnya flow offense-nya lebih enak dan mereka lebih punya chance menang lebih gede ketika Andrew Wiggins mainnya bagus gitu. Berkontribusinya banyak.
Well, sekarang Andrew Wiggins sudah pergi digantikan oleh Jimmy Butler. Kita tahu lah kualitasnya Jimmy Butler. Kita tahu how he can score. Dia salah satu pemain yang sangat-sangat kuat bermain di mid range. Dia suka ngedrive ke dalam, bumping sana sini. Footworknya bagus. Dia anti nembak 3 point, which is itu agak sedikit di luar dari karakter pemain-pemain Golden State Warriors. Defense-nya oke, very physical sebagai on ball defender bagus, very physical, dan dia pasti akan bisa memberikan semua yang dia punya yang gue sebutkan tadi ketika nanti dia bermain untuk Golden State Warriors. Tapi tadi ada juga yang bilang di salah satu komen, udah kalau Jimmy Butler kalau di regular season gak usah dianggap pusing, dia mungkin gak kasih 100%, tapi begitu nanti masuk playoff dia berubah menjadi playoff Jimmy, dan di situ Warriors bakal menikmati punya seorang Jimmy Butler. Tapi pertanyaannya adalah, masalahnya Warriors ini belum pasti masuk playoff, jadi Jimmy Butler harus benar-benar jadi playoff Jimmy mode mulai dari sekarang, gak bisa nunggu di playoff. Dia gak seenak kemarin mungkin dia udah aman secara klasemen di Miami Heat kemarin ketika dia jadi langganan masuk Eastern Conference Finals, ke NBA Finals. Itu mungkin secara Miami Heat klasemennya udah aman, jadi dia gak perlu kasih all out tiap main di regular season gitu. Gak bisa sekarang kalau di Golden State, bro. Ini persaingan di Wild West ini berat, bro. Jadi Jimmy Butler gak boleh santai-santai nih. Sejak hari pertama dia bisa main buat Golden State Warriors, itu udah benar-benar harus jadi playoff Jimmy mode. Tapi gue tulis juga di caption gue ini, gue bilang bahwa Jimmy Butler itu selalu diharapkan untuk bermain agresif setiap malam ketika ada di Miami Heat, apalagi ketika ada di playoff, main di best of 7 game series. Jimmy Butler menjadi tumpuan utama, dia menjadi motor, dia menjadi mesin, dia menjadi leader buat timnya. Tapi kadang gue suka gemes kalau ngeliat Jimmy Butler tuh kadang-kadang udah lu bisa finish sendiri, lu bisa ngapain sendiri, lu passing terus. Bentar-bentar passing ya, mungkin dia mau nyuapin teman-temannya, dia mau bikin teammate-nya juga punya ritme, menemukan ritme gitu. Tapi kadang-kadang kelihatan banget pasifnya. Dia lebih udah deh gue biarin teman gue yang itu. Kadang kita suka gemes sendiri, mungkin fans-fansnya Miami Heat nanti bisa juga tulis di kolom komen, ada mungkin game-game di playoff yang kita gemes melihat Jimmy Butler kadang dia bisa skor 30-40 poin, besoknya dia cuma misalnya belasan gitu, cuma asisnya banyak gitu ya gak ada yang salah juga sebenarnya. Tapi di Warriors nanti kita tahu ini adalah timnya Stephen Curry. Jadi Jimmy Butler itu ya kalau lu gak mau agresif, lu mau playmaking, lu mau banyakin facilitating dan lain-lain, ya mungkin fans-fansnya Warriors akan ya udah nggak apa-apa, biarin Steph Curry, biarin yang lain yang cetak poin. Role-nya gue bilang ada Jimmy Butler akan menjadi superstar role player di sampingnya Steph Curry. Dia nggak akan menjadi pemain nomor satunya. Dia tahu lah dia hanya bertamu lah istilahnya di Golden State Warriors ya, tapi dia udah nanda tanganin perpanjangan 2 tahun ya. Jadi dia paling nggak 2 tahun ke depan dia akan ada di Golden State Warriors kalau nggak terjadi apa-apa. Ya, gue bisa bilang ini hal yang tidak membuat gue excited banget atau gimana, dan tidak membuat Warriors yang langsung jadi boom favorite to win the title atau gimana. Nggak terlalu muluk-muluk lah. At least mereka butuh waktu buat ngegel, buat ngesing dulu nih mainnya, karena yang kayak tadi gue bilang, Jimmy Butler itu secara karakter itu biasa berbeda dengan pemain-pemain lain yang punya kemampuan menembak 3 point yang bagus gitu ya. Jimmy Butler ini 3 point per gamenya rata-ratanya cuma 1 kali attempt, satu kali masuk per game gitu. Jadi bukan pemain yang biasa diambil sama Golden State Warriors. Tapi mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang berbeda yang akan diterapkan sama Steve Kerr, karena Jimmy Butler pasti punya kekuatan, punya strength di area-area tertentu yang sebelumnya tidak pernah ada di pemain-pemain Golden State Warriors di roster yang kemarin gitu. Jadi mudah-mudahan nanti akan ada modifikasi, baik itu dari segi set play, dari segi how they run the offense. Mungkin kita akan lihat perubahan itu dalam waktu dekat kalau Jimmy Butler sudah bisa bermain untuk Golden State Warriors. Tapi teman-teman yang Dub Nation boleh juga komen di bawah. Komen aja gimana pendapat kalian, apakah kalian excited atau mungkin yang oke, Jimmy Butler, oke, we'll take him. Tapi mungkin nggak sampai se-excited itu, atau yang punya pandangan lain silahkan aja langsung gas di kolom komentar. Episode-nya pendek nih, 2 menit nih kita nih, 20 menit lebih nggak?
nggak kelihatan lagi. Oke, gue rasa udah semua yang perlu gue bahas di episode 165 ini. Gila ya, gue masih nggak percaya men lihat Luka pakai jaket trainingnya Lakers. Gila ya. Gila men, nggak sabar sih, nggak sabar. Gila, Luka di Dallas aja penjualan jersinya udah nomor 6 tertinggi dari sisi penjualan jersey, nomor 6. Di Lakers sih udah pasti dia nomor 1. Nanti tiba-tiba nomor 1 dari nomor 6 naik langsung ke nomor 1. Lakers loh ini. Di LA loh ini Luka langsung naik jadi nomor 1 untuk penjualan jersey. Saya sudah PO jersinya. Tapi jadi masih lama. Mudah-mudahan dia nggak di-trade lagi. Ini tiba-tiba di-trade lagi. Enggak lah. Anyway, trade deadline masih sampai jam 3 pagi nanti. Jadi masih ada sisa 6-7 jam. Mungkin ada tambahan beberapa trade yang akan terjadi. Apakah ada yang bombastis? Gue juga masih belum tahu. Mudah-mudahan ada. Dan besok kita bahas di episode Nggak Boleh NBA selanjutnya. Tapi untuk sementara trade-trade yang terjadi sudah gue bahas semua. Well, tadi gue belum bahas sedikit Andrew Wiggins di Miami Heat. Menurut gue he's gonna be fine playing di with Coach Spo. Gue rasa Coach Spo juga pasti akan suka dengan Wiggins. Dia nggak pernah punya masalah aneh-aneh. Kecuali waktu itu dia ada family issue dan itu mungkin kebawa di permainan dia di lapangan. Tapi menurut gue sekarang dia udah oke. Dia selalu trying to be consistent, a good two-way player. Mungkin dia masih punya waktu untuk terus bisa improve bersama dengan pemain-pemain muda di Miami Heat, Bam Adebayo, Tyler Hero, Khalil Ware, Jaime Jaquez Jr., Duncan Robinson dan lain-lain, Nikola Jovic. Gue rasa Miami Heat they should be happy dengan drama yang sudah usai dari Jimmy Butler ini dan bisa mendapatkan return yang oke. Segitu aja mungkin episode 165 ini. Kita ketemu di Nggak Boleh NBA episode 166. Gak tahu, mudah-mudahan besok atau ya pokoknya selanjutnya kita ketemu lagi. Thank you guys for watching. I'm out.